Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menghadapi badai hebat yang menerjang di akhir masa pemerintahannya. Utamanya jelang Pilpres 2024, banyak isu miring terus menyertai perjalanan Jokowi pada akhir periode keduanya. Semua bermula dari isu politik dinasti yang berhembus kencang pasca anaknya Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Majunya Gibran menimbulkan polemik dan konflik kepentingan. Pasalnya, usia Gibran sejatinya belum 40 tahun, yang mana itu syarat minimum maju ke kontestasi Pilpres. Tapi Mahkamah Konstitusi secara mengejutkan mengubah aturan tersebut menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan kepala daerah. Publik menangkap fenomena itu berbau politik dinasti karena Ketua Mahkamah Konstitusi ternyata merupakan paman Gibran, yaitu Anwar Usman. Jokowi pun kemudian merestui Gibran terjun ke kontestasi politik sebagai orang tua. Kemudian, juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, yaitu Aiman Wicaksono, tiba-tiba dipolisikan pasca mengingatkan aparat penegak hukum untuk netral. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, langsung pasang badan. Ia membela Aiman untuk terus berani menyuarakan aspirasi di negara yang merdeka dan berdaulat. Isu kecurangan pemilu kian kental setelah ditemukan video sejumlah baliho capres diturunkan oleh orang tak dikenal. Netralitas kemudian seakan menjadi barang mahal. Sikap aparat dipertanyakan. Puncaknya, isu Jokowi dimaksudkan kembali bergaung di tengah masyarakat. Sejumlah aktivis bersuara dan membuat petisi agar Pilpres 2024 berjalan tanpa adanya Jokowi. Kehadiran anaknya yaitu Gibran dalam kontestasi membuat mereka sulit menganggap Pilpres 2024 berjalan netral. Bahkan Mahfud MD yang ketika itu masih menjabat sebagai Menko Polhukam sempat mendapat permintaan untuk mengurus pemakzulan Jokowi. Mahfud MD saat itu dengan tegas menyebut pemakzulan presiden itu urusan partai politik dan DPR. Teranyar, sejumlah kampus mulai menyuarakan kritiknya terhadap pemerintah. Mulai dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, hingga Universitas Indonesia akui resah dengan tatanan hukum dan demokrasi Indonesia yang dianggap sudah diambang kehancuran. Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto, secara khusus mengingatkan jangan sampai Indonesia dirusak kepentingan nepotisme keluarga. Kalangan akademisi mulai mengkhawatirkan nasib Indonesia ke depannya. Jokowi kemudian langsung merespons dengan cara menyebut hak demokrasi setiap orang memungkinkan untuk berbicara berpendapat. Jokowi mempersilahkan kepada mereka yang ingin mengkritiknya. Menjelang Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, deretan isu tak sedap terus menerpa Jokowi. Apakah ini pertanda Jokowi mulai memasuki fase lame duck alias pemerintahan bebek lumpuh yang lumrah terjadi pada negara demokrasi ketika pemimpinnya berada di akhir masa jabatannya? Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh menampak diam, seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa.
nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Sivitas Akademika Universitas Van Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. Tiga, menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Ya, ini Kongres ke-16 dari GP Ansor, semoga semuanya lancar. Dan ya menurut saya unik ya, kongresnya di atas kapal dari Jakarta ke Semarang. Hah? Apa? Minta tanggapan yang berbicara lah, jangan saya. Sensitif sekarang urusan angka. Ya. Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Dari Bapak sendiri melihat putusan Pak Mahfud ini sebagai suatu hal yang wajar, Pak, sesuai aturan? Ya, biasa dalam masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Kira-kira background-nya Pak, background-nya mungkin Pak? Background-nya Belum, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari, kan baru kemarin sore. Ya biasa saja. Ya nanti Pak, dilihat. banyak yang mengaitkan mundurnya Pak Mahfud ini sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet Bapak. Ini Kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. tetap solid. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor.
Apanya? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Bansos Februari, Pak. Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, Februari ini BLT-nya Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan Februari ini dalam tunai ya? pangannya. Gimana? Ya? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita enggak seperti itu. Semuanya kan Pak, soal petisi, Pak, petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya.